Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai pembelajaran ya, yaitu tentang mengelola emosi. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, ya ramai ya. Oke, baik. Jadi hari ini Bapak akan menyampaikan tentang mengenal emosi. Ya, itu materi kita hari ini tentang mengenal emosi. Tujuan dari materi ini adalah supaya kalian itu bisa yang namanya mengenal atau mengelola emosi kalian. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita ice breaking dengan senam 7 jurus BK hebat ya. Nanti ikuti yang ada di monitor di depan ini, ada yang di layar di depan ini. Oke. Anak-anak disilakan berdiri semua. Bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik yang tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, mencari koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, mencari koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Bersama murid mereka, 7 jurus hebat, 7 jurus akan kuingat. Baik. Oke, baik, silakan duduk kembali. Oke, sudah siap semua? Atau kita ice breaking kembali satu kali? Gini ya, ice breakingnya jika Bapak katakan malam, tepuk 1 kali. Ya, jika Bapak katakan siang, ketuk 2 kali.
Dan jika Bapak katakan pagi, tepuk 3 kali. Paham? Oke. Ya, kita mulai. Pagi, malam, pagi, siang. Oke, ya, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke materi, yaitu jurus 2 tentang kelola emosi. Ya, baik. Sekarang Bapak akan membuat suatu cerita yang mana kertasnya sudah Bapak bagikan ya. Oke, ini. Yang pertama-tama, selamat datang mereka. Selamat datang di Gunung Merapi ya. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosinya tidak mengendalikanmu. Ya, jadi di sini kita diasumsikan kalian itu sebagai pendekar yang harus menguasai jurus, namanya adalah jurus mengendalikan emosi pada 7 jurus BK hebat. Ya. Oke, pertama-tama kita akan bermain kertas emosi menggunakan kertas yang sudah Bapak kasihkan ke kalian. Ya, yang pertama-tama itu adalah setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Yang kedua, guru akan membacakan sebuah cerita. Kalian mendengarkan cerita tersebut. Ya, jadi kalian diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa tenang, kertas dapat diusap ya. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Nah, proses ini dilanjutkan hingga Bapak selesai menceritakan ceritanya. Oke, baik, ini ceritanya ya. Pagi itu kalian dalam cerita ini diasumsikan sebagai seorang guru ya. Nah, ya, jadi berperanlah sebagai seorang guru ya. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan tadi digantungkan di atas motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Nah, singkat kata pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan mengajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Ya, baik, silakan merespon emosi dari cerita ini ya. Oke, Bapak ingin melihat ya. Bagaimana kondisi kertas yang kamu pegang sekarang? Kira-kira ada yang
apa? Ada yang lonyok. Ada lagi, ada yang bebek tidak? Ada mana? Bebek. Oke. Ada yang mulus. Nah, yang mulus ini mantap nih. Ya, baik. Bapak akan mendengar respon satu orang, ya, respon satu orang yang kertasnya itu sobek. Mana orang yang sobek tadi? Oh ya, ini. Kenapa kamu menyobek kertas kamu itu? Bagaimana perasaan kamu? Marah Pak. Marah Pak. Ya. Oke, marah ya. Marah sekali ya, kamu sebagai guru, bensin motor habis. Ya. Oke. Nah, selanjutnya yang lonyok itu yang lonyok. Yang lonyok, ada apa yang lonyok ini? Boleh apa? Ya. Gue nerang boleh? Ya. Karena saya kesal. Kesal. Kesal ya? Oke, kesal. Ada yang mulus. Siapa yang mulus tadi ya? Yang mulus. Oke, ada cowok yang mulus nih. Kenapa yang mulus ini ya? Karena kertas tidak salah Bapak. Karena dalam tidak salah apa ya? Wah, bijak sekali. Oke, berarti pengelolaan emosinya baik. Ya, pengelolaan emosinya baik. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah kamu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas tersebut? Oke, tidak ya? Oh tidak, oh berarti sudah sesuai ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ini pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran sosial emosional itu ada 5. Yang pertama itu adalah self awareness atau menyadari diri, yaitu salah satu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dan dalam berbagai situasi. Misalnya saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir dan lain-lain. Yang berikutnya adalah self awareness atau mengelola diri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif dan pada situasi yang berbeda. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran sosial emosional. Ya, ada 5. Yang pertama menyadari diri, mengelola diri, mengembalikan keputusan bertanggung jawab, terampil berrelasi dan peduli sosial. Nah, kalian bisa lihat di slide ini. Dan juga sudah Bapak kirimkan ke grup kelas kalian. Jadi tinggal kalian pelajari, boleh kalian catat, boleh kalian print ya. Oke, kita lanjutkan. Kita mengenali peta emosi. Jadi di peta emosi itu ada 3 yang perlu kalian lihat di otak kalian. Ada neokortex, ada limbik, ada reptil. Ya. Yang pertama itu adalah neokortex. Neokortex itu bisa dikatakan pawang. Dalam model ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Ya. Jika pawang itu menghilang, kendali akan menuju ke limbik atau bunglon, yaitu empati, ya. Maka mulai mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Jika sampai bulan itu menghilang, itu akan ke dinosaurus atau reptilian brain. Di sini pikirannya ada 2, fight atau flight, yaitu takut atau kabur. Jika emosi kalian itu yang menguasai, berarti reptilian brain inilah yang bekerja. Ya, betul, seperti itu.
Oke, sekarang kita akan merancang kelas bernuansa sel. Bapak akan gabung kelompok kalian menjadi 4 kelompok, ya. Satu kelompok, satu kertas. Kalian membuat kelas bernuansa sel. Di sini, ya, kalian bisa membuat yang namanya papan cuaca emosi. Oke. Oke, silakan dikerjakan berkelompok. Silakan sekarang kerjakan. Contohnya sudah ada di depan, ada papan cuaca, yaitu main feeling itu adalah papan cuaca. Ya, silakan dibuat. Oke, waktunya nampaknya sudah habis ya. Jadi nanti kalian bisa melanjutkan perkelompok kerjanya di rumah, ya. Bapak harapkan pertemuan selanjutnya tugas itu sudah bisa kalian selesaikan, ya. Baik, oke. Kita ke penutup ya. Oke, baik ya. Hari ini mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini. Oke, baik Sisi ya. Vivi ya, Vivi. Jadi berarti kesimpulannya untuk pelajaran pada hari ini kita harus mengelola dan mengenali emosi kita sendiri sebelum emosi itu mengendalikan diri kita sendiri, itu ya Pak? Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Tepuk tangannya untuk semuanya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Vivi sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa nanti materi selanjutnya kita akan tetap melanjutkan materi hari ini karena Bapak ingin melihat tugas-tugas yang sudah kita kerjakan tadi diselesaikan, ya. Oke, sebelum kita selesai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, siapkan kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.